Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Islamic Bimbel. Pada video kali ini, kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, ini peta konsepnya, yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil, yakni ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Qur'annya yakni Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan juga surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Sedangkan dalil hadisnya ada hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana di dalamnya kita akan membahas lafalnya, terjemah atau artinya, dan juga kita diperintahkan pada bab ini untuk menghafal kosakatanya dan juga ada isi kandungannya. Kita langsung saja. Nah, yang pertama kita akan membahas Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Sekali lagi ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Nah, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, itu ya lafal dan juga artinya. Kemudian kita membahas kosakatanya, yakni kosakatanya ada tadi wa qadha rabbuka. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa iyyahu selain Dia, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, yakni ibu bapak, ihsana, berbuat baik, imma yablughanna, jika sampai, indakal kibara, berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya,
au kilahuma atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya, wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang baik, wakhfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, minar rahmati, dengan penuh kasih sayang, irhamhuma, sayangilah keduanya. Nah, jadi ya kosakatanya ada ini 4 dan ini juga 4, ada 16 ya. Nah, kemudian adapun isi kandungan dari surah Al-Isra ini, yakni ayat 23 sampai 24 ini meliputi yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah untuk bertutur kata, bersikap baik, dan berperilaku sopan santun kepada orang tua. Dan juga perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Sekali lagi ya, kandungan surah Al-Isra ini perintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk berperilaku sopan santun kepada orang tua, dan perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17. Kita cepat saja ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sekali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, artinya
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yang mengarah kepada Allah. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah aku kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf ya, dan suruhlah manusia berbuat yang makruf, dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Nah, ini kosakatanya, yaitu ada wa iz qala, artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata, wa huwa ya'izuhu, dia memberi pelajaran kepadanya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, janganlah engkau mempersekutukan. Wa wassayna, dan kami perintahkan, hamalat ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wa fisaluhu, dan menyapihnya, ilayyal masir, hanya kepada aku kembalimu. Jahadaka, keduanya memaksamu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya, wasahibhuma, dan pergaulilah keduanya, fa'unabbi'ukum, maka akan aku beritahukan kepadamu, isqala habbah, suatu perbuatan seberat biji khardal, sawi, fi sakhrah, berada di dalam batu, ma'asobaka, apa yang menimpamu, azmil umur, perkara yang penting. Nah, jadi ya, kosakatanya ini ada 4, 8 ya. Ada 18 kosakatanya. Jadi silahkan dihafal. Yang ketiga, ini yang masih ya. Adapun kandungan surah Luqman ini yaitu meliputi perintah untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, sama ya seperti tadi. Perintah berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Perintah menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah. Perintah untuk berbuat baik dan perintah menjalankan salat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan bersabar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hadis Nabi. Ada rawahu Muslim dan rawahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama rawahu Muslim, bunyinya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ragima anfu summa ragima anfu summa ragima anfu. Qil ya man ya Rasulullah,
Qal man adraka abawaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Sekali lagi ya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu. Qil man ya Rasulullah? Qal man adraka abawaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, rawahul Bukhari wa Muslim, yang mana bunyinya sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqul ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad faqal ahayyun walidak qal na'am qal fa fihima fajahid. Sekali lagi, sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad faqal ahayyun walidak qal na'am qal fa fihima fajahid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad, yakni berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kosakatanya ya. Yang mana ada yang pertama rogima anfu, artinya dia celaka. Adroka abawaihi, mendapati ya, maksudnya mendapati kedua orang tuanya. Indal kibari, dalam usia lanjut. Al jannata falam yadkhuli, maka dia tidak akan masuk surga. Ja'a rajulun, seorang lelaki datang, fasta'zanahu, meminta izin kepadanya, kepada Rasulullah, fil jihadi, untuk ikut berjihad. Ahayyun, apakah dia masih hidup? Nah, jadi ya, untuk hadis ini kosakatanya ada 8. Silahkan dihafal sendiri ya. Nah, adapun kandungan hadis ini yakni perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Karena yang mana nilai kebaikan berbakti tersebut sejajar dengan jihad. Yang mana terdapat dalam hadis yang kedua tadi, rawahul Bukhari dan Muslim ini. Nah ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mewujudkan generasi yang berislamisasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.